Selamat malam teman-teman. Malam ini kita akan bahas tentang oligopoli ya, review oligopoli. Kita akan mulai dari definisi terlebih dahulu. Definisi oligopoli itu seperti apa ya? Oligopoli adalah satu bentuk organisasi pasar di mana penjual atas sebuah produk ya, jumlah penjualnya sedikit. Ya, produknya ada yang homogen, ada yang terdiferensiasi. Apabila hanya dua, maka dia disebut sebagai duopoli. Kemudian ada oligopoli murni apabila produknya homogen, dan oligopoli terdiferensiasi apabila produknya terdiferensiasi. Contohnya untuk homogen adalah baja, kaca, besi, ya, dan lain-lain. Kemudian untuk terdiferensiasi misalnya mobil, rokok, sabun. Kemudian kalau teman-teman masih bingung dan bertanya-tanya, rokok, sabun itu di monopolistik juga ada gitu kan. Kemudian bagaimana cara kita membedakannya? Ya. Cara membedakan pasar itu bermacam-macam. Untuk mendefinisikan sebuah pasar, kita bisa definisi dari 1, jumlah penjual, 2, jumlah pembelinya, 3, karakter barangnya, 4, perilaku perusahaannya, dan 5, apakah dia price taker dan price maker. Gitu ya. Jadi kalau kita urutkan dari jumlah penjual paling banyak, yang ada di posisi teratas adalah pasar persaingan sempurna. Kenapa saya mau ngomong? Kemudian yang kedua adalah pasar monopolistik. Ya, kemudian yang ketiga adalah oligopoli. Yang terakhir adalah pasar monopoli. Oke. Nah, di sini untuk membedakan monopolistik dan oligopoli ya, karena jumlah perusahaannya monopolistik banyak, cuman oligopoli sedikit, cuman kan kita nggak bisa membedakan kan, ini terus bedanya gimana gitu kan. Kalau misalnya dia ada di tengah-tengah gini, dia masuk mana? Monopolistik atau oligopoli kan gitu. Nah, kita lihatnya dari ya, yang pertama adalah perilaku perusahaannya. Apa maksud perilaku perusahaannya? Ya, kita udah belajar tentang game teori, di mana game teori itu adalah strategi yang dilakukan oleh para oligopoli, ya, para oligopolis, para perusahaan yang ada dalam pasar oligopoli. Kita ambil satu contoh, misalnya rokok. Oke, kita fokus pada rokok dulu aja. Rokok, komunitas rokok, dia banyak iklan. Ya, kita tahu dia banyak iklan. Bagaimana dengan komoditas lainnya? Katakan dia bisa masuk ke oligopoli, masuk ke monopolistik. Cara kita lihatnya adalah dengan perilaku perusahaannya. Apabila dia memenuhi karakter oligopoli, berarti dia oligopoli, gitu aja. Ya, di oligopoli kita pernah belajar di pertemuan sebelumnya bagaimana di game teori itu perusahaan bahkan tidak berpikir pada output yang maksimal. Dia berpikir pada output maksimal, tapi belum tentu dia berpikir pada keuntungan yang maksimal. Lihatlah di laporan keuangan misalnya berapa cost untuk advertising, berapa cost untuk research and development, sebagainya. Yang mungkin dia akan mendapatkan revenue di masa mendatang karena iklan tersebut gitu ya. Cuman itu adalah ciri-ciri oligopoli ya. Beda dengan monopolistik katakan. Misalnya tukang cukur rambut. Ya, walaupun dia terdiferensiasi tapi kan dia mirip-mirip ya. Tukang cukur rambut dia tidak begitu banyak untuk iklan ya, walaupun dia iklan dan sebagainya dia hanya beberapa. Kemudian dia cenderung banyak ya, hampir satu kota aja bisa banyak banget. Kita bisa hitung di BJMI ada berapa ya kan, di Kalmung ada berapa, di Ceger pun juga ada. Jadi bedanya di situ. Bedanya kita bisa lihat apakah perusahaan tersebut masuk ke dalam monopolistik atau oligopoli. Ya, kita bisa lihat dari perilaku perusahaannya, apakah perusahaan tersebut ya perilakunya seperti perilaku oligopolis atau perilaku monopolistik. Oligopoli dia biasanya memilih bersaing dalam diferensiasi produk. Nah, dalam hal ini adalah persaingan non harga. Oligopolis ya, tindakan setiap perusahaan akan pengaruhi perusahaan lainnya dalam industri.
Mengapa oligopoli muncul? Yang pertama adanya skala ekonomi, kemudian dibutuhkan investasi modal yang besar, sehingga ketika orang mau masuk ke dalam pasar oligopoli, dia nggak jadi, dia keluar lagi. Kenapa? Karena dibutuhkan investasi modal yang besar untuk masuk ke dalam pasar oligopoli. Kemudian proses produksi yang dipatenkan, sehingga orang mau masuk udah susah. Adanya loyalitas merek, ya, dan ini menurutku sebagai salah satu penyebab terbesar, ya, selain investasi dan skala. Ya, ini loyalitas merek adalah satu penyebab besar kenapa oligopoli muncul. Kenapa produk-produk baru itu jarang bisa bersaing di pasar oligopoli. Misalnya katakan motor. Kalau ada motor baru, ya, dan dia nggak benar-benar melakukan sebuah perubahan, dia nggak akan bisa. Loyalitas merek ini sudah ada. Kemudian adanya pengendalian bahan baku, ya, sehingga orang-orang yang baru masuk susah bakal dapat bahan bakunya. Kemudian mendapat hak bisnis dari pemerintah, ya, dia sama dengan proses yang dipatenkan. Kemudian adanya penentuan harga limit, yang mana kalau perusahaan kecil dia ikut harga limit ini, bisa bangkrut perusahaan kecilnya, nggak kuat, gitu ya. Ini terlalu, karena skala ekonomi tadi ya, skala ekonomi kan kita di sini quantity, di sini price, ya. Ini seperti ini kan, ini LAC-nya. Jarang perusahaan, ada sih ada, cuman tidak banyak. Ya, perusahaan yang berproduksinya itu LAC-nya di sini. Yang mana ketika Q-nya ditambah, ya, justru average cost-nya akan turun, gitu ya. Sedangkan perusahaan yang di sisi sini, yang ketika menambah produksi Q, LAC-nya akan meningkat, ya ini banyak, gitu kan. Sehingga kalau adanya penentuan harga limit, di mana harga limitnya, ya, atau price-nya itu di bawah LAC dia, ya dia nggak akan kuat, ya kan. Makanya yang bertahan hanya sedikit. Ya. Itulah yang menyebabkan oligopoli muncul. Kemudian model-modelnya kita akan skip karena berbeda ya. Apa yang aku pelajari, baik dari kurvanya maupun dan sebagainya, berbeda dengan yang teman-teman pelajari. Nanti kita akan coba latihan soal aja. Kalau masalah kurva-kurvanya kita masuk latihan soal aja. Nah, kemudian hambatan untuk memasuki oligopoli. Jadi apa saja hambatan yang menghambat para perusahaan baru yang ingin masuk ke dalam pasar oligopoli. Yang pertama adalah kecilnya pangsa pasar bagi pemula. Karena kita tahu tadi adanya loyalitas merek, ya, itu menyebabkan kecilnya pangsa pasar bagi pemula. Kemudian pengendalian bahan baku, hak paten, hak monopoli pemerintah ini tadi sudah disebutkan ya. Jadi hambatannya juga sama-sama dengan atau sama kayak mengapa oligopoli muncul, alasan oligopoli muncul gitu ya. Dan bagaimana efek dari oligopoli ini, terutama efek merugikannya. Yang pertama adalah harga oligopoli lebih tinggi daripada LAC. Ya. Walaupun dalam jangka panjang profitnya sama dengan 0, ya cuman harga yang terbentuk adalah di atas LAC. Sehingga apa? Sehingga pasti ada deadweight loss ya kan. Kemudian tidak berproduksi pada biaya titik terendahnya. Ya, kita udah bahas sebelumnya, oligopoli ini dia banyak menghabiskan untuk iklan. Dia banyak menghabiskan untuk riset and development. Dia banyak menghabiskan untuk perubahan produk, peningkatan kualitas dan sebagainya. Ya, sehingga nantinya dia memicu alokasi sumber daya yang tidak efisien. Ya, efisiensi kan ada 3 ya, nanti kita akan bahas. Efisiensi dalam produksi, efisiensi dalam konsumsi, dan efisiensi bauran. Nah, sumber dayanya ini tidak dialokasikan secara efisien. Ya, kita refer lagi ke pertemuan sebelum UTS, ya di sana ada isokos, ada isokuan. Nah, itu tidak digunakan secara efisien ya, gampangannya seperti itu. Kemudian oligopoli dengan produk terdiferensiasi, ya mereka terlalu banyak menghabiskan dana untuk iklan dan perubahan produk, sehingga ini menjadi tentunya ya menjadi efek yang merugikan bagi oligopoli. Aku ambil satu contoh aja buat teman-teman, mungkin kalau teman-teman tahu, di sini aku ambil contoh yaitu suplemen protein, ya namanya whey protein. Nanti teman-teman boleh browsing untuk membuktikannya. Yang pertama kita pakai on, ya ada merek terkenal banget, Optimum Nutrition. Sedangkan yang kedua adalah, aku lupa namanya. Yang kedua ini dia merek lokal.
aku lupa namanya. Yang kedua ini dia merek lokal ya. Sedangkan yang atas ini dia adalah merek dia udah merek terkenal udah lama gitu ya. Harganya itu bisa beda jauh banget ya. Optimum Nutrition ini si On ini dia persajian sekitar 13.500 per sajian per minum. Biayanya ada 13.500. Sedangkan merek yang ini BXN mereknya. BXN ya. Dengan kandungan yang hampir mirip dengan On, ya, sama-sama udah terverifikasi sih, teruji di BPOM, ya. Kemudian kandungan proteinnya hampir sama, pokoknya mirip lah. Diferensiasinya hanya pada rasa, hanya pada merek gitu ya. BXN ini persajiannya bisa mencapai mungkin 8 ribuan, sekitaran inilah, mungkin masih di bawah 8 ribu. Tapi mana yang lebih laris gitu ya? Yang lebih laris adalah tetap Optimum Nutrition gitu ya. Dia tetap lebih lebih laku, lebih baik terjual gitu ya. Kenapa? Karena ya dia udah iklan, kemudian udah ada loyalitas merek, banyak yang udah terlanjur pakai itu dan sebagainya. Kemudian kan konsumen juga ragu-ragu untuk mencoba produk baru, makanya oligopoli ya kecil ya pangsa pasarnya bagi pemula, sehingga ya tetap aja walaupun harganya lebih tinggi loh. Karena oligopoli memang dia bersaing di non harga gitu kan. Bagaimana jika pasar persaingan sempurna, On ini pasti kalah. Ya. Pasti kalah. Orang bedanya dia beda berapa? 5.500 kok bedanya. Ya. Pasti semuanya lari ke produk dengan merek BXN ini. Cuman sampai sekarang ya On ini tetap banyak. Atau kalau misalnya teman-teman tahu, teman-teman lihat YouTube pasti biasanya ada iklan namanya produk Evolin. Nah, Evolin ini baru dia. Cuman dia bisa mendapat pasar yang lumayan banyak karena dia melakukan iklan. Dia lebih mahal lagi, dia persajiannya 15.000. Tapi tetap aja laku karena iklan, karena ya dia membuat produknya ini dikemas sebagai sedemikian rupa, semeyakinkan. Padahal kalau kita bandingkan, ya proteinnya ya kita sandingkan lah kandungannya dengan BXN juga gak beda jauh gitu ya. Cuman tadi inilah ciri khas dari oligopoli gitu ya. Di pasar suplemen kesehatan ya, suplemen ini juga masuk ke dalam pasar oligopoli. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini ya. Setelah ini kita akan banyak latihan soal aja. Silahkan kalau misalnya ada yang ditanyakan di materi kali ini, aku persilahkan.